Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ibu, yaitu Nurul Mustaqimah dengan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Hari ini kita akan membahas tentang kejutan budaya ataupun culture shock. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira teman-teman di sini ketika mendengar kata culture shock, apa sih yang ada di pikirannya? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, culture artinya adalah budaya atau kebudayaan, shock artinya terkejut gitu ya. Apakah culture shock merupakan budaya yang terkejut gitu? Bukan ya. Culture shock atau seringkali disebut dengan kejutan budaya, yaitu adalah proses di mana seseorang merasakan frustasi atau perasaan yang tidak nyaman terhadap wilayah baru bagi orang tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara dua orang atau kebudayaan yang berbeda. Culture shock biasanya dapat dialami oleh seseorang yang baru pindah ke lingkungan baru, sehingga orang tersebut harus beradaptasi. Sederhananya teman-teman, culture shock ini adalah kondisi psikologi seseorang ketika orang tersebut masuk ke kebudayaan baru. Biasanya nih, kalau teman-teman masuk ke tempat yang baru, apakah langsung nyaman? Tentu mayoritas akan menjawab, ya enggak dong gitu ya, kita perlu beradaptasi, begitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari bentuk culture shock ini, teman-teman. Contohnya ketika teman-teman merantau, yang dari kampung, dari daerah, teman-teman berasal, merantau ke kota besar, gitu misalnya. Masuk ke kota tersebut, tentu semua akan merasa, teman-teman akan merasa semua yang ada di sekitar teman-teman masih asing atau baru. Nah, ketika teman-teman merasakan frustasi, perasaan yang nggak nyaman terhadap wilayah baru, itu biasanya disebut culture shock atau gegar budaya. Yang tadinya di kota asal kita seperti ini atau di daerah asal kita seperti ini, di tempat yang baru, oh berbeda ya dari kebiasaan yang kita jalani sebelumnya. Itu ya. Ketika berbicara tentang culture shock ini, teman-teman, biasanya akan membahas satu buah teori atau nanti dua buah teori, yaitu yang pertama teori U-curve atau kurva U ataupun double U-curve. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba ceritakan sedikit dulu tentang teori kurva U. Nah, teori ini dikemukakan oleh Samovar, Larry A. and Richard, teman-teman, dalam buku Komunikasi Between Culture. Oke, di mana teori ini atau teori kurva U ini menjelaskan beberapa stage atau tahapan-tahapan yang dialami seseorang ketika orang tersebut masuk ke kebudayaan baru. Tahapan yang pertama yaitu seringkali disebut honeymoon stage atau fase honeymoon. Ketika teman-teman masuk ke suatu daerah atau ke kebudayaan yang baru, biasanya teman-teman memiliki harapan baru, gitu ya? Atau enggak? Jadi bisa jadi teman-teman yang di sini tidak pernah mengalami honeymoon stage ketika masuk ke kebudayaan baru, teman-teman. Oh, masuk ke kebudayaan baru langsung, aduh langsung shock banget nih, aku langsung nggak bisa gitu. Ataupun bisa jadi yang ada di pikiran teman-teman, wah tempat baru ini kira-kira akan menjadi tempat aku membangun mimpi-mimpi baruku. Kira-kira di sini aku akan betah deh kayaknya gitu ya. Kayaknya di sini semuanya serba indah, serba lebih canggih daripada daerah asalku, begitu ya. Di fase ini teman-teman akan merasakan semuanya seperti akan membahagiakan. Wah, seru banget di sini daripada di daerahku. Wah, ternyata di sini teman-temannya lebih asik kelihatannya ya, masih kelihatannya. Nah, kemudian teman-teman, mulailah kita masuk ke fase berikutnya, yaitu kita mulai merasakan pergolakan batin, teman-teman.
Pergolakan batin itu seperti apa? Setelah fase honeymoon berlangsung beberapa waktu lamanya, kita mulai masuk, mulai mengenal lingkungan sekitar kita. Oh, kayaknya tidak seperti yang aku bayangkan di awal ya, gitu ya. Kayaknya orang-orang di sini kurang bisa memahami kebudayaanku ya, atau kayaknya aku susah banget memahami kebudayaan ini ya, gitu. Ketika berbicara sepertinya orang-orang susah memahami maksudku. Sepertinya ada hal-hal yang kulakukan yang tidak sesuai dengan kebudayaan di sini dan jadi konflik baru. Ataupun apapun itu, teman-teman. Jadi sepertinya mulai ada pergolakan batin di hatinya teman-teman yang tadinya merantau itu. Aduh, kayaknya nggak nyaman deh. Kayaknya kira-kira di sini benar nggak ya, gitu ya. Nah, kita mulai merasakan krisis teman-teman, atau yang dinamakan culture shock. Kita mulai merasa semua hal atau kebudayaan yang baru kita kenali ini membuat kita terkejut, membuat kita tidak nyaman. Sehingga kita mulai memikirkan atau mulai menimbang-nimbang, "Aduh, kayaknya aku pulang aja kali ya ke daerahku. Kayaknya aku nggak sanggup deh melanjutkan hidup di kebudayaan ini atau di tempat ini," gitu ya. Atau kira-kira apa yang akan teman-teman pikirkan? Apabila teman-teman berpikiran seperti itu, "Oh, ya udah deh, pulang aja nih. Nggak bisa nih aku meneruskan tinggal di, daerah ini atau di kebudayaan ini." Bisa jadi fase itu akan stop sampai di situ dan teman-teman pulang, ya. Apabila teman-teman sudah mulai mempelajari bagaimana kira-kira teman-teman harus bersikap di daerah tersebut, bagaimana teman-teman harus menjalankan hidup ke depannya, bisa jadi teman-teman masuk atau teman-teman akan masuk ke fase berikutnya, yaitu adjustment. Teman-teman mulai meng-adjust, mulai menyesuaikan, "Oh, harusnya begini, oh, harusnya begitu. Oh, kayaknya aku mulai bisa mengetahui ritme kerja orang di sini deh. Oh, kayaknya aku bisa mulai mengetahui bagaimana mereka atau orang-orang setempat memanfaatkan waktunya deh, gitu ya. Oh, kayaknya aku mulai tahu bahasa apa yang harus aku gunakan untuk dapat diterima dengan baik di daerah yang baru ini, gitu ya. Teman-teman mulai adjust, mulai menyesuaikan diri. Sampailah nanti pada akhirnya atau ke tahap berikutnya teman-teman mulai mampu beradaptasi di lingkungan yang baru tersebut. Begitu kira-kira teman-teman teori teori kurva U atau U-curve ini teman-teman. Nah, ketika nantinya teman-teman kembali ke daerahnya teman-teman, atau kembali ke daerah asal kebudayaan kita tadi, biasanya yang terjadi adalah teori double U-curve atau kurva W, ya, kurva W, di mana fase ini akan berulang kembali diawali dengan honeymoon stage lagi. Untuk lebih lengkapnya, mungkin akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Ini saja dulu ya teman-teman, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan berikan satu latihan untuk teman-teman baca terlebih dahulu teori U-curve ini atau kurva U ini, dan kemudian teman-teman tolong ceritakan berdasarkan materi di atas, ceritakan pengalaman culture shock yang pernah teman-teman rasakan atau teman-teman alami. Oke, itu saja materi hari ini teman-teman. Diakhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan latihannya ya.